Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca 1-2 berita dan sedikit memberi komentar dari saya hari ini adalah terkait dengan berita masih berhubungan dengan PPN, tapi ada berita tambahan mengenai pungutan-pungutan lain yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Pertama saya bacakan dari koran Tempo ya, kebetulan saya berlangganan. Ini beritanya kemarin ya, maaf tanggal 2 sore 2 hari yang lalu. Judulnya, selain PPN 12%, sejumlah pungutan alami kenaikan tarif. Pengeluaran masyarakat berpotensi naik tahun ini. Nah, itu ya judulnya. Nah, tempo.co Jakarta. Pengeluaran masyarakat Indonesia berpotensi meningkat pada 2025 karena harus membayar sejumlah pungutan baru dan kenaikan tarif tertentu. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada sejumlah barang dan jasa adalah salah satunya. Ya, kebijakan tersebut resmi diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada saat menggelar konferensi pers di Kemenkyu Selasa 31 Desember 2024. Dikutip oleh Tempo, hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11% jadi 12%. Hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas. Kenaikan PPN dari 11 menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, kata Presiden Prabowo. Selain kenaikan tarif PPN, berikut daftar pungutan yang mesti dibayarkan maupun dalam proses penentuan kebijakan oleh pemerintah. Ya, saya sedikit komentari, berarti Tempo tetap meng-highlight, menggarisbawahi, sekalipun hanya untuk barang dan jasa mewah kan tetap saja ada kenaikan pungutan. Nah, lalu Tempo menulis beberapa pungutan lain yang akan bertambah atau baru ya. 1, opsen pajak kendaraan bermotor. Nah, ini penting ini ya, opsen pajak kendaraan bermotor. Ditulis oleh Tempo, pemerintah memberlakukan sistem baru pungutan pajak kendaraan bermotor yang disebut opsen pajak, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi undang-undang di era Pak Jokowi ya, sama dengan soal kenaikan 12% itu juga ditetapkan oleh Undang-Undang HPP tahun 2021. Kalau ini opsen kendaraan bermotor ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dijelaskan oleh Tempo, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Dalam pasal 83 Undang-Undang tadi, disebutkan bahwa tarif opsen ditetapkan sebagai berikut. A. Opsen pajak kendaraan bermotor, PKB ya, sebesar 66%. B. Opsen biaya balik nama kendaraan bermotor, BPNKB sebesar 66%. Lalu C, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, ini berarti tidak terkait kendaraan bermotor ya, sebesar 25% dihitung dari besaran pajak terutang. Nah, meskipun tidak dijelaskan oleh Tempo, ini berarti opsen ini baru ya, orang kan tetap bayar PKB, tetap bayar biaya balik nama. Nah, lalu ditambahi 66%, tapi bukan dari nilai kendaraannya, tapi dari nilai pajak yang tadi, pajak BPKB, tambah 66% dari itu. Ya sederhananya berarti yang terpungut, ini tafsiran saya ya, itu ya naik lebih dari 1,5 kali lipat kan. Nah, jadi kalau biasanya 100 jadi 166.000 misal, kalau motor ya. Nah, sedangkan pajak mineral bukan logam ini naik 25%, tapi ini adalah untuk jatahnya daerah. Nah, ini mungkin untuk mengurangi untuk menambahi transfer ke daerah dari ini antara lain. Nah, lalu yang kedua, harga jual eceran rokok. Pemerintah menaikkan harga jualan eceran atau HJI rokok mulai 1 Januari 2025. Dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2024 tentang perubahan ketiga terhadap tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Nah, jadi ini
peraturan menteri yang sudah mengalami beberapa perubahan. Jadi ada harga jual eceran baru. Harga jual eceran baru dari tradisinya tidak pernah turun ya, selalu naik. Jadi kita ini dimaksud Tempo nanti akan ada kenaikan harga jualan eceran rokok. Nah, kemudian yang ketiga, kewajiban asuransi kendaraan. Pemerintah menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan, ya, third party liability untuk semua kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Kewajiban mengikuti asuransi ini bagi semua pemilik kendaraan bermotor. Jadi harus sekarang pemilik kendaraan bermotor ya. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kira-kira sederhananya ya, sekarang kalau memiliki kendaraan bermotor ya akan ada tambahan biaya ya untuk membayar kewajiban asuransi kendaraan. Wajib jadinya ya. Yang keempat, kenaikan tarif air. Perusahaan umum daerah Air Minum Jaya, PAM Jaya, resmi menaikkan tarif air di Jakarta. Ini khusus Jakarta ya. Yang kelima, asuransi kesehatan. Yuran BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, itu bakal naik tahun ini. Ini tafsiran Tempo ya. Kenaikan ini juga sejalan dengan penerapan KRIS, kelas rawat inap standar BPJS yang ditetapkan dalam Perpres nomor 59 tahun 2024. Namun, pemerintah baru akan menentukan kepastiannya pada pertengahan 2025. Sehingga saat ini, iuran skema BPJS masih aturan lama. Jadi, dari Perpres nomor 59 tahun 2024 itu, Tempo menafsirkan ini pasti akan naik. Nah, kemungkinan kenaikan iuran tahun depan sebelumnya juga sudah diungkap, dikutip oleh Tempo ya, oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mitigasi risiko gagal bayar yang bisa dialami perusahaan pada 2026. Jadi kemungkinan gagal bayar oleh BPJS 2026, 2025 ini cukup, kira-kira begitu loh. Tetapi kalau tidak dinaikin sejak pertengahan 2025, maka dia tidak bisa membayar kewajiban, jadi klaim-klaim rumah sakit atau sarana kesehatan tidak bisa dibayar BPJS. Jadi Pak Gufron menyatakan kemungkinan bisa naik, tapi kan tetap yang menaikkan itu bukan BPJS ya, tetapi adalah pemerintah. Ini penting, kita tarif BPJS itu yang menentukan adalah pemerintah ya. Nah, Kepala Humas BPJS Kesehatan mengatakan pihaknya masih membahas penerapan iuran baru tahun depan. Maksudnya ya tarif itu tentu BPJS berunding dengan pemerintah, nanti ketetapannya oleh pemerintah ya, Presiden atau Menteri Kesehatan gitu, saya kurang tahu itu. Nah, seperti itu. Itu yang diberitakan Tempo. Nah, ternyata hari ini tadi jam 10:30 CNBC Indonesia menurunkan berita yang berjudul lebih bombastis ya, tapi erat kaitannya dengan yang tadi. Judulnya adalah 2025 bisa jadi tahun petaka, warga RI siap-siap. Nah, ditulis CNBC Indonesia, jurnalisnya Tommy Patrio Sorongan, tanggal 4 Januari hari ini, jam 10:30. Ditulis 2025 kemungkinan besar akan menjadi tahun yang menantang bagi warga Indonesia. Jadi dia memakai kata-kata menantang ya. Sederet benda-benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Di 2025 tercatat ada beberapa hal yang mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan. Seperti PPN menjadi 12%, khususnya untuk barang mewah. Penambahan objek cukai minuman berpanis dalam kemasan MBDK. Jadi ini ada penambahan objek ya, yaitu objek cukai minuman berpemanis dalam kemasan, singkatannya MDK. Lalu kenaikan iuran BPJS Kesehatan, lalu potensi kenaikan harga LPG, kemudian hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak. Tak hanya itu, kata CNBC, ada penambahan lainnya yakni penerapan iuran pengelolaan lingkungan yang akan dikenakan PPN. Penerapan tarif kereta rel listrik KRL berbasis nomor induk kependudukan NIK serta opsen pajak kendaraan bermotor. Nah, berikut menurut inventarisasi dari CNBC. 1, PPN naik menjadi 12%. Nah, sudah tidak usah kita baca lagi ya, ini sudah berkali-kali. Tetapi di sini dijelaskan ini, meskipun ini untuk barang mewah,
skemanya ditulis nih oleh CNBC. Kanal ini juga sudah pernah mengulas berita tentang hal ini. Jadi bagus juga sih kita ulangi ya. Jadi skema pengenaan tarif 12% ini terbagi dua. Pertama, menggunakan dasar pengenaan pajak, ya, DPP singkatannya, berupa harga jual atau nilai impor. Sedangkan yang kedua, DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut. Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. Nah, PPN yang terutang itu dihitung dengan cara tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Nah, ini kalau dia yang tergolong mewah, ya tetap. Tetapi kalau tidak tergolong barang mewah, yang tadi dasar pengenaannya tadi, itu 11/12 dari nilainya. Sebetulnya ini berlaku untuk semua barang yang tidak mewah. Jadi supaya tetap terbayar 11%, pemerintah menggunakan rumus 11/12 dari harga barangnya gitu, dari harga barang yang dianggap dikenakan pajak. Jadi kan 12% kali 11/12 kan keluar 11% lagi. Ini sudah banyak pihak yang melakukan kritik ya, termasuk analis juga sudah bicara ini bagaimana kok menjadi rumit seperti ini, padahal bisa ada dengan cara yang sederhana, perpu. Tapi oke lah, itu yang sudah diketok ya, belum dirubah. Itu PPN 12%. Yang kedua, pungutan baru atau kenaikan pungutan itu penambahan objek cukai minuman berpemanis dalam kemasan MBDK. Jadi si CNBC ini mengutip buku nota keuangan rancangan APBN 2025. Sebenarnya sudah keluar ya nota keuangan APBN 2025, tapi dalam hal ini tidak banyak perubahan. Rencananya objek MBDK tadi minuman berpemanis dalam kemasan dikenakan cukai. Nah, dikatakan sih bahwa kebijakan ekstensifikasi cukai ini secara terbatas pada MBDK, pada tadi minuman berpemanis dalam kemasan ini untuk menjaga kesehatan masyarakat. Itu dari sisi narasinya ya. Tapi jelas yang dimaksud ini akan biar nambahi. Bukan jelas ya, maksudnya tentu akibatnya adalah pemerintah memperoleh tambahan masukan di cukai. Nah, ditulis oleh CNBC, target cukai di tahun 2025 ini kan 244,2 triliun atau naik lah ya. Ini dia nulis 5,9% dari outlook. Sebenarnya dari realisasi ya kita tunggu. Kemungkinan naiknya 6%, 7% ya. Nah, semacam itu. Dijelaskan di dalam RUU APBN itu ada cukai hasil tembakau, itu sudah lazim ya, rokok. Nah, kemudian minuman yang mengandung etil alkohol, minuman alkohol sudah jelas, etil alkohol atau etanol ya. Nah, ada tambahan minuman berpemanis dalam kemasan. Jadi ini menurut CNBC munculnya barang kena cukai baru ini di luar dugaan menurut mereka, karena pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan cukai pada plastik. Dan sudah dimuat dalam APBN 2024. Kita tidak tahu nanti laporannya bagaimana pada direalisasi dalam 2024 yang berjalan ini. Bisa saja, ini saya menafsirkan ya, bukan dari CNBC. Itu ya ternyata cukai plastik mungkin tidak seberapa dibandingkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Secara ini nampaknya akan bisa menambah cukup signifikan ya hasil cukai. Nah, begitu. Dijelaskan oleh CNBC, sebenarnya cukai ini adalah instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara, ya benar kan, nambah penerimaan, maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif ya tadi, agar orang mengurangi konsumsinya, misalnya cukai tembakau, ya agar orang rokoknya tidak kenceng gitu ya, tidak bertambah, cukur berkurang. Ketika cukai dikenakan ke plastik, mengurangi, harapannya mengendalikan penggunaan plastik. Begitu juga dengan minuman berpemanis ya dalam kemasan, yang dalam kemasan ini juga berkurang. Kira-kira begitu. Oleh karena itu dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenai 4 pilar kebijakan, yaitu ini dia mengutip pemerintah sebenarnya, pengendalian konsumsi, aspek kesehatan, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri. Jadi tetap juga jadi pertimbangan. Ya kalau terlalu tinggi tarifnya nanti pabrik rokoknya
rugi atau bahkan bisa bangkrut, ya kan akan ada PHK, kurang lebih gitu. Nah, tetapi juga ada aspek peredaran rokok ilegal. Nah, ini tafsiran saya ini kita harus hati-hati ya, ini sekarang sudah menjadi pengetahuan umum, rokok ilegal ini belum pernah sepanjang sejarah reformasi ini rokok ilegal sebanyak sekarang ini, dan ya cukup mudah ya diperoleh ya. Ya mestinya pemerintah juga tahu banyak rokok tidak bercukai kan. Nah, saat ini pengendalian cukai baru 3 objek. Jadi ya plastik nampaknya belum. Ini tadi tambahan minuman berfermentasi baru yang sudah berlangsung ini kan tembakau, etanol, alkohol, dan minuman yang mengandung alkohol. Yang ketiga yang menurut CNBC akan mengalami kenaikan, iuran BPJS Kesehatan berpotensi naik. Nah, ini dia mengutip pernyataan Pak Ali Gufron, tadi kita sudah bacakan di berita sebelumnya. Juga dia kutip tentang Perpres yang sudah mengatur akan ada pemberlakuan baru, cara baru kelas rawat inap standar KRIS. Jadi akan ada penghapusan kelas, nah, tetapi belum dijelaskan nanti mungkin dalam bulan-bulan ke depan ini, tapi potensinya akan naik ya, potensi akan naik sekurang-kurangnya dari yang kelas 3 ya, karena kalau dijadiin satu kelas nampaknya tidak merujuk ke tarif yang sekarang paling bawah ya, bisa jadi di atasnya itu, kurang lebih begitu. Yang keempat, menurut CNBC harga BBM berpotensi naik. Nah, ini sudah dia baca dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu. Camp PPKF ini adalah sebelum adanya RAPBN ya. Jadi beberapa pertimbangan strategis dan macam-macam itu dinyatakan di Camp PPKF. Camp PPKF itu dokumen Kementerian Keuangan yang diserahkan ke DPR biasanya pertengahan Mei ya. Pertengahan Mei untuk tahun yang akan datang. Lalu dari situ disusun RAPBN dibahas jadi APBN. Jadi ini jurnalisnya menangkap dari situ, itu ada soal mengurangi volume konsumsi solar dan pertalite. Jadi akan ada pengurangan BBM bersubsidi, bahwa belakangan beredar bahwa nanti akan ada perubahan cara-cara siapa yang berhak memperoleh apapun. Yang jelas pemerintah bermaksud mengurangi volumenya dan mengurangi nilainya. Artinya masyarakat terlepas dari mereka berhak atau tidak berhak itu akan mendapatkan harga BBM yang lebih tinggi. Kira-kira begitu. Yang kelima, ada potensi kenaikan harga gas LPG. Ini caranya CNBC melihat potensi ini adalah kembali dari di era APBN itu ada kenaikan yang sangat tipis dari nilai subsidi LPG. Nah, ini ada langkah pembatasan penerima karena kan konsumsinya meningkat sebenarnya. Dengan demikian akan ada kenaikan buat mereka yang tidak memperoleh subsidi semacam itu. Yang keenam, EPL apartemen akan dikenakan PPN. Ada kabar kalau iuran pemeliharaan lingkungan pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelolaan apartemen. Ini menarik ya, boleh juga nih jurnalis CNBC menafsirkan dari sebuah kasus, tapi memang kasusnya ini jelas ya ada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Wilayah, berarti kan pemerintah pusat ini sebenarnya, tentang ada apartemen yang diundang pengelolanya bahwa nanti akan ada iuran pemeliharaan lingkungan hidup. Belum memang, tetapi ini berarti ada kemungkinan itu naik dan seterusnya. Ini dijelaskan ada laporan oleh CNBC, dia memenuhi cover both side ya, dia menanyakan dari beberapa pihak tentang hal itu. Nah, tapi kita fokusnya ini soal pungutan ya. Nah, 7 rencana tarif KRL berbasis NIK. Jadi KRL Jabodetabek ini rencananya dan bahkan sudah akan diberlakukan itu subsidinya menggunakan nomor induk kependudukan. Berarti ada yang tidak dapat gitu loh maksudnya. Ada yang tidak dapat berarti dia akan memperoleh pungutan dan pada sisi dia harus melakukan pengeluaran yang lebih besar semacam itu. Yang kedelapan, opsen pajak kendaraan. Tadi di berita sebelumnya kita sudah jelaskan opsen pajak kendaraan tadi ya, pajak daerah yang mulai berlaku. Sebenarnya diputuskannya sudah 3 tahun yang lalu, mulai berlakunya adalah tahun ini. Nah, semacam itu. Nah,
kita masih menunggu di berita-berita lain tentang berbagai pungutan, apakah itu kenaikan pungutan, pajak atau pajak daerah atau pungutan apapun. Begitu juga kita sambil memonitor ya, apakah ada jenis-jenis baru seperti opsen pajak kendaraan dan tadi pajak terkait dengan cukai minuman berpemanis tadi, begitu juga dengan ada EPL apartemen dan lain-lain kita lihat. Intinya mungkin buat saya sebagai ekonom ini kepentingan melihat-lihat ini, lah ini kan berarti apapun namanya, apapun caranya, apapun tujuannya dari sisi masyarakat, konsumen masyarakat ya, itu maka pengeluarannya akan bertambah, bahwa mungkin yang kena adalah kelas menengah, menengah bawah, menengah atau menengah atas, atau atas seperti mewah, tetap saja secara analisis terjadi peningkatan pengeluaran dari sisi konsumennya, terjadi peningkatan pungutan dari sisi yang memungut. Mudah-mudahan informasi kami ini bisa menjadi pencermatan kita bersama untuk sebagai warga negara memahami, kemudian juga jika kita mau memberikan pandangan, kritik, ya kita bisa mengkritik secara langsung atau ke DPR. Nah, kalau misalnya kita pengen jadi warga negara yang baik, kita menganggap ini sudah layak, berarti bersiaplah untuk membayar pungutan-pungutan tersebut.